Ini nanti yang dibawakan apa Mas? Ini ada penyelesaian sengketa dan pencalonan Pak. Ya, berarti sudah siap semua scriptnya ya? Siap. Sudah siap. Lighting siap, Mas Andri? Siap. Audio siap, Pak Ketua siap? Siap. Action! Pemilihan serentak 2024 menorehkan sejarah baru bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibarengkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di seluruh wilayah Indonesia memberi catatan tersendiri bagi sejarah pemilihan di Indonesia. Di Kabupaten Pati sendiri yang memiliki 21 kecamatan, 406 desa kelurahan, dan 2015 TPS, tentu di dalam tahapannya memiliki cerita-cerita tersendiri. Di pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran data pemilih ini dengan cakupan wilayah yang cukup luas, tentu memiliki cerita-cerita tersendiri. Demikian pula di tahapan pembentukan badan penyelenggara, pencalonan, pengelolaan logistik, dan sampai kampanye, dan tentunya di pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan memiliki cerita-cerita yang khusus. Dan kita akan simak rangkuman dari cerita-cerita yang terjadi di dalam penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan serentak 2024. Di divisi SDM ada beberapa tahapan yang menjadi tugas pokok bidang SDM ini. Pertama, kita mulai dari kerja kita saat merekrut badan ad hoc di bawah naungan Bawaslu Kabupaten Pati. Badan ad hoc di bawah naungan Kabupaten Pati ini ada di tingkatan kecamatan namanya Panwascam, di tingkatan desa namanya TKD, di tingkatan TPS namanya TTPS atau Pengawas TPS. Nah, rekrutmen ini dimulai sejak tahapan awal pemilihan dimulai, yakni sejak Mei. Proses pembentukan badan penyelenggara, Bawaslu Kabupaten Pati melakukan kombinasi antara evaluasi dan rekrutmen baru. Khususnya di jajaran Panwaslu-Cam, karena tahapan pemilihan ini bersinggungan dengan tahapan pemilu 2024, masa kerja teman-teman Panwaslu-Cam yang semula untuk pemilu ini berdekatan dengan proses rekrutmen pada itu, maka Bawaslu RI menerbitkan aturan terkait dengan kombinasi yang dilakukan antara model evaluasi dan rekrutmen baru. Dalam rekrutmen pertama ini atau rekrutmen Panwascam ini unik karena kita mempunyai dua jalur. Pertama yakni existing yang diperuntukkan untuk Panwas yaitu kecamatan yang sudah menjabat saat pemilu. Nah, di sini kita prosesnya sama seperti pendaftaran sebelumnya, yakni semua peserta wajib menyerahkan dokumen administrasi atau syarat administrasi. Selanjutnya mereka juga melalui tahap seleksi, bukan murni penilaian maksudnya penilaian evaluasi, tapi kita juga melakukan tes kendali kemampuan mereka tentang pengawasan. Nah,
hasilnya ini nanti akan diakumulasi, dan ketika mereka melalui passing grade nilai di atas 60, mereka akan lolos ke tahap wawancara. Nah, lolos ini ke wawancara, setelah itu dilantik menjadi kanwascar. Pada existing ini yang menyerahkan dokumen dari jumlah 63 pelaksanaan syarat pemilu itu sekitar 52, dan yang lolos itu sekitar 26. Jadi setelah diumumkan nama-nama ini lolos sebanyak 26 orang, barulah kita membuka jalur pendaftaran umum sebanyak kekurangan yakni 36 kebutuhan di semua kecamatan. Dalam proses evaluasi ini tentu kami berupaya untuk seobjektif mungkin dalam memberikan penilaian kepada teman-teman Panwaslucam yang telah bekerja di dalam pengawasan tahapan pemilu 2024. Namun tentu di dalam sebuah evaluasi pasti endingnya ada yang kemudian tersisih. Nah, dalam konteks ini kita punya cerita bagaimana keputusan kami selaku Bawaslu Kabupaten Pati dalam proses evaluasi ini banyak ditentang atau mendapat kritikan, komplain dari berbagai pihak. Namun demikian, upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam proses evaluasi yang kami menganggap sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami tetap mempertahankan keputusan yang kemudian sudah kita sembuh. Meskipun kemudian aksi protes, kritikan, bahkan aksi-aksi yang kemudian ikut serta merespon dari keputusan kami itu cukup memberi perhatian publik terkait hal-hal apa saja yang sudah dilakukan, kategori penilaian seperti apa yang kemudian kita berikan sehingga keputusan kami harus seperti itu. Itu kami anggap sebagai dinamika, dan kemudian kami berupaya untuk mencoba mereview apa yang sudah kami berikan kepada teman-teman Panwaslucam, dan hasilnya kami tetap pada keputusan yang telah kita ambil. Selama pengikutan Bajan itu, Bawaslu Kabupaten Pati tentu tidak senyaman yang dipikirkan teman-teman di luar semua. Kita pro dan kontra itu selalu ada, tetapi kita selalu memutuskan hasil terbaik, yang mana keputusan hasil terbaik ini akan kita pedomi bersama. Tetapi biarpun kita menganggap baik, tidak semua ini dianggap baik oleh pihak-pihak lain. Maksudnya adalah ketika kita menghadapi rekrutmen dan hasilnya sudah keluar, dinamika di luar, pandangan masyarakat di luar terhadap Bawaslu itu berbeda, entah itu tentang netralitas, tentang rekrutmen, integritas kita atau kinerja kita, ini menjadi penilaian masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak puas memberikan kritik, baik itu melalui WhatsApp,
baik itu melalui aksi massa, baik itu melalui audiensi, semua ini kita terima dan kita dengarkan. Jadi setelah diumumkan nama-nama ini lolos sebanyak 26 orang, barulah kita membuka jalur pendaftaran umum sebanyak kekurangan yakni 36 kebutuhan di semua kecamatan. Nah, prosesnya sama, pendaftarannya dibuka untuk umum dan harus menggunakan format administrasi dan harus melalui tahapan wawancara, tes CAT dan lain sebagainya. Setelah melalui tahapan ini, para kandidat yang lolos itu sesuai kebutuhan yakni 63. Selanjutnya, ad-hoc yang kita rekrut adalah tingkatan desa, ini pengawas kelurahan desa. Tahapan ini memang unik, yang tadi existing, yang ini unik. Rekrutmen PKD ini tahapan awal dimulai sebelum Panwascam terbentuk. Yang mana seharusnya Panwascam yang merekrut ini adalah Panwascam, tapi karena Panwascam belum terbentuk, kita Bawaslu Kabupaten Pati mengambil alih tugas Panwascam pun lebih dahulu selama proses pengumuman dan pendaftaran untuk penyerahan administrasi. Nah, di tengah tahapan menuju tahapan wawancara, Panwascam sudah dilantik. Semua dokumen, semua administrasi kita limpahkan ke kecamatan. Dan yang menyeleksi PKD adalah Panwascam. Nah, dalam seleksi ini kita berhasil menetapkan 406 PKD. Selanjutnya, rekrutmen ketiga yakni rekrutmen PTPS. Nah, rekrutmen PTPS ini kebutuhannya kita menyesuaikan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Pati, yang mana jumlahnya adalah 2014 TPS desa dan 1 VPS khusus, berarti tepatnya di lapas. Jadi total kebutuhan PTPS sebanyak 2015. Nah, selanjutnya yang merekrut pengawas TPS ini adalah teman-teman Panwascam, yang mana tentu rekrut ini didasarkan pada syarat administrasi, kecakapan calon pengawas, dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh calon pengawas. Dan alhamdulillah Kabupaten Pati di tahapan rekrutmen TPS ini tidak ada perpanjangan, karena perpanjangan ini diperlukan untuk desa-desa yang masih kosong atau TPS yang masih kosong pelamarnya. Selama proses tahapan, tentu badan ad hoc ini tidak kita lepas begitu saja. Setelah dilantik, kita biarkan begitu saja. Tentu tidak. Kita ada yang namanya pelatihan, ada yang namanya pembinaan. Nah, pelatihan ini di masing-masing divisi juga berjalan untuk menambah kapasitas pengetahuan pengawas. Setelah ada pelatihan dan teman-teman ini juga harus mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pelatihan. Kedisiplinan mereka juga kita selalu awasi supaya kinerja ini sesuai standar atau SOP yang sebagaimana diamankan undang-undang. Nah, dalam perjalanan kita membina kedisiplinan teman-teman itu ada 5 kecamatan yang kita bina. Hal ini itu bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan teman-teman ad hoc kita. Yang kita bina pertama adalah Pati, Polilo, Kain, Bulunggungkal, dan Seluar. Nah, pasca pembinaan ini performa mereka ini menjadi lebih maksimal. Pembinaan ini tidak semata-mata atau semena-mena kita, tentu kita beracuan pada Perbawaslu 15. Di akhir tahapan sebelum pemilihan kita juga ada demo atau aksi massa yang dilakukan salah satunya oleh PKD kita sendiri.
yang mengatakan bahwasanya kita ini tidak netral dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan kita juga tidak memaksa, tidak menutup kritik yang dilakukan oleh PKD kita. Kita anggap ini adalah peringatan atau alarm bagi kita untuk tetap berada di jalur yang lurus, berada di jalan integritas Bawaslu Nasional Pati. Selanjutnya masih tentang badan network, tetapi lebih pada kinerja kita untuk mengawasi badan ad-hocnya KPU. Tahapan rekrutmen atau pembentukan ini beriringan dengan tahapan rekrutmen badan ad-hoc kita, tetapi kita tidak boleh lepas tangan, tidak boleh stang bahasa daerah kita. Nah, dalam pengawasan ini kita mengawasi KPU mulai dari pendaftaran, tes kemampuan calon PPK, PPS, KPPS. KPU merekrut sebanyak 105 PPK, tetapi yang mendaftar dalam Syakta itu sekitar 300 sekian. Dan selama proses ini kita juga menemukan berapa nama yang masuk ke dalam sipol. Ketika kita menjumpai seperti itu, kita langsung memberikan server secara lisan kepada KPU, dan KPU memeriksa persyaratan administrasi tentang surat pernyataan bahwasanya yang bersangkutan tidak menjadi anggota partai politik dan surat pernyataan dari partai politik yang menyangkut nama calon PPK tersebut. Dan proses rekrutmen ini berlangsung secara lancar dan hingga akhir tidak ada PPK yang namanya tersangkut dalam sipol. Nah, selanjutnya adalah rekrutmen PPS. Nah, rekrutmen PPS metode yang kita gunakan sama, yakni menginstruksikan kepada Panwascam dan BKD jajaran kita untuk mengawasi perekrutan PPS ini. Nah, rekrutmen PPS ini secara tugas dilaksanakan oleh KPU, tetapi KPU memerintahkan atau menginstruksikan kepada teman-teman PPK untuk melakukan perekrutan sebagaimana surat yang diterbitkan oleh KPU. Kebutuhan PPS di Pati yakni sekitar 1218, yang mana selama proses metode yang sama ini juga menghasilkan atau melahirkan teman-teman PPS yang berintegritas dan tidak menyalahi aturan tentang netralitas. Yang selanjutnya adalah rekrutmen KPPS. Pati ini sekitar sebanyak 14.000 sekian. Ini juga sudah kita instruksikan kepada jajaran kita untuk melakukan pengawasan dengan metode yang sama juga. Tetapi treatment khusus juga kita berikan kepada tahapan rekrutmen KPPS yang nanti akan ditugaskan di lokasi khusus. Ya, karena lokasi khusus ini ketika masuk mendapatkan izin dari instansi yang dijadikan lokus ini, dan terkait netralitas latar belakang KPPS ini juga kita awasi betul. Kebutuhan KPPS Cipati sekitar 14.105. Sebagai upaya untuk pencegahan, kami selalu membuat pemetaan kerawanan. Kami memiliki instrumen yaitu Form F Cegah. Adalah parameter kami dalam melakukan pencegahan. Dan kami dari Bawaslu Kabupaten Pati hingga Panwascam dan juga BKD menghasilkan kurang lebih 573 Form F Cegah. Artinya kami sudah melakukan sebagian besar
Pomhef Cegah Hidup yang berisikan kegiatan sosialisasi, surat himbauan, kemudian upaya-upaya kami dalam melakukan pencegahan pelanggaran. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, kami memiliki beberapa strategi. Yang pertama adalah melakukan pengawasan melekat, yaitu yang kami lakukan pengawasan melekat Bawaslu ke KP, kemudian Panwascam ke PPK, PKD ke Pantarlih. Ini adalah bentuk upaya kami mengawasi kinerja dari teman-teman di KPU Jajaran. Yang kedua, kami melakukan patroli kawal hak pilih. Ini adalah upaya yang kami lakukan untuk memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Pati khususnya terlayani dengan baik dan terdata dengan baik pada saat hari pemungutan suara. Yang ketiga, kami memiliki strategi yaitu melakukan penyisiran, yang mana kami instruksikan kepada Panwascam dan juga BKD untuk setiap hari menyisir kurang lebih 10 KK di lingkungan kerja masing-masing. Jadi ini dilakukan di hari pertama pemutakhiran data pemilih hingga sebelum hari pemungutan suara. Jadi setiap ada perkembangan dinamika perubahan yang ada di masyarakat, PKD harus mengetahuinya. Misalkan ada yang meninggal, atau ada yang pindah, atau ada yang alih status. Bahwasanya ini agar dicatat agar data pemilih kita terdata dengan baik. Pada saat patroli kawal hak pilih, kami juga melakukan patroli tidak hanya di daerah-daerah yang dekat dengan pusat kota, pusat kecamatan, atau pusat desa. Berbagai medan kami tempuh, dari jalan bebatuan, wilayah pegunungan, tikungan tajam, turunan tajam. Ini kita lalui untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat, khususnya di Kabupaten Pati, telah terdaftar sebagai pemilih. Bahkan kami menyisir daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Misalkan di Desa Wates Aji yang ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora dan juga Kabupaten Grobogan. Bahkan untuk akses ke sana kita harus melewati jalan di Kecamatan Todanan atau sudah masuk di Kabupaten Blora. Ada cerita yang miris ketika kami akan mengunjungi Desa Wates Aji. Bahwasanya di sana ada satu akses jalannya menuju ke sana. Namun di tengah perjalanan ada truk bermuatan tebu terguling dan kami harus mundur dengan posisi menanjak. Jadi ini sekitar 300 meter kami mundur dan menanjak. Dengan di sana banyak sekali berlalu lalang motor. Kami harus berhati-hati agar tidak tertabrak. Sehingga kami putuskan untuk menuju Desa Sitimulyo, di mana desa ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora. Fungsinya adalah kami ingin memastikan bahwasanya masyarakat di perbatasan yang pertama sudah tercoblit penting, yang kedua mengenai administrasi, dan mereka dipastikan sudah melakukan perekaman EKTP, dipastikan juga mereka ber-KTP Pati. Patroli kawal hak pilih kami lakukan juga di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Pada saat patroli kawal hak pilih di Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, kami menemukan beberapa rumah yang tidak terpasang oleh stiker
maka kami lakukan penelusuran karena hari itu adalah hari terakhir yang dijadwalkan sesuai dengan PKPU, bahwasanya hari terakhir dilakukan pencopretan, namun masih ada rumah yang belum tertempel oleh stiker. Maka kami lakukan penelusuran, dapat bertanya kepada PKD dan ternyata laporan oleh Pantarli di TPS tersebut sudah melakukan pencopretan 100%. Kami kemudian tanyakan langsung ke pemilik rumah. Ternyata pemilik rumah mengatakan bahwasannya belum ada Pantarlik yang datang ke rumah untuk mendata. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Laporannya sudah 100% untuk pencopretan, tetapi pemilik rumah sendiri mengatakan belum ada pendataan mengenai pemilihan atau pemilihan bupati. Sehingga kami melakukan atau memberikan saran perbaikan kepada KPU agar KPU turun langsung untuk memastikan bahwasanya Pantarli sudah bekerja dengan baik. Kami juga berterima kasih pada KPU yang langsung turun dan mengecek langsung, memerintahkan kepada Pantarlinya untuk melakukan pencopretan kembali secara langsung. Sebagai upaya untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam pengawasan, kami selalu mengajakkan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, di mana kami melakukan 49 kali yang terdiri dari 2 kali di setiap kecamatan, artinya ada 21 kecamatan kali 2 adalah 42. Kemudian kami lakukan 7 kali di Bawaslu Kabupaten Pati. Dan kami melibatkan kurang lebih ada 2.700 masyarakat, di mana ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Pati, pemilih pemula, dewan pelajar, bahkan kami melibatkan juga pemilih-pemilih disabilitas. Kemudian puncaknya adalah kami melakukan expo sesarengan ngawasi, di mana kami mengemas dengan acara suluk maleman, yang mana acara ini sudah ada di Kabupaten Pati. Kami tinggal menyempilkan pesan-pesan pengawasan partisipatif pada kegiatan tersebut. Kami mengundang Sabrang Mowo Damar Panulu atau Noe, yang notabene adalah vokalis Leto, dan juga putra dari budayawan MH Ainun Najib. Noe dikenal oleh masyarakat sebagai pemikir terkait dengan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Kami memilih beliau dikarenakan beliau juga memiliki pemikiran yang fresh dan juga memiliki fans yang banyak. Tujuannya adalah kami ingin menjangkau lebih luas lagi pesan-pesan atau pengawasan partisipatif kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Pati. Selain melakukan sosialisasi, kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, terutama kampus-kampus yang ada di Kabupaten Pati, dengan membuat MOU. Dan kami juga sering diundang oleh sekolah-sekolah madrasah aliyah maupun SMA untuk mengisi acara, dan di sana kami juga menyampaikan pesan-pesan terkait dengan pengawasan partisipatif. Gunanya kami ingin bahwasanya pengawasan partisipatif ini melibatkan masyarakat lebih luas dan lebih
banyak lagi. Di media sosial, alhamdulillah kami mengelola TikTok, Instagram, Facebook, X, dan juga YouTube. Alhamdulillahnya untuk Instagram kita Bawaslu Kabupaten Pati sudah mendapatkan verifikasi atau bercentang biru. Di media sosial kami juga menginstruksikan ke seluruh Panwascam untuk mengelola media sosial masing-masing, dan ini adalah upaya kami dalam memperluas informasi-informasi mengenai pengawasan partisipatif. Ya, di tahapan pencalonan, untuk subtahapan pencalonan perseorangan di Kabupaten Pati tidak terdapat calon perseorangan. Jadi nihil ya untuk di Kabupaten Pati. Kemudian untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pati terdapat 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pada tanggal pendaftaran di tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus, di hari pertama ya, di hari pertama tidak terdapat pendaftar. Kemudian di hari kedua bakal pasangan calon Sudewo dan juga Risma Ardi Chandra untuk wakil bupatinya mendaftarkan di KPU Kabupaten Pati dengan diusulkan 3 partai politik. Yang pertama adalah partai politik dari Gerindra, kemudian diusulkan juga oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Nasdem. Dan juga ada 5 partai pendukung, yaitu Partai PBB, kemudian Partai Garuda, kemudian PSI, kemudian Partai Golkar, dan yang satu adalah Partai Perindo. Kemudian di hari ketiga, siang harinya, dari bakal pasangan calon Wahyu Indrianto dan juga Suharyono mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, dan dari Partai Keadilan Sejahtera. Di hari ketiga atau hari terakhir pada tanggal 29 Agustus, di hari terakhir tanggal 29 Agustus, ini ada sesuatu yang mengejutkan bahwa KPU RI menerbitkan aturan bahwa partai yang semula hanya sebagai pendukung dapat mengusulkan pasangan calon yang sudah mendaftar. Tetapi sesuai dengan regulasi, pendaftaran tersebut dilakukan seperti pada prosesi awal, yaitu pasangan calon bakal pasangan calon hadir kembali beserta dengan jumlah partai pengusul keseluruhan. Prosesnya dimulai dari awal lagi, dan di situ ada penelitian berkas pencalonan. Kemudian hasil dari terbitnya peraturan dari KPU, surat dinas dari KPU yang mendadak baru keluar tersebut, kemudianlah diambil sikap oleh bakal pasangan calon Sudewo dan juga Risma Ardi Chandra. Partai yang semula mendukung tadi kemudian mengusulkan gabung sebagai pengusul bakal pasangan calon Sudewo dan juga Risma Ardi Chandra. Itu mereka mendaftarkan di pukul 21:45. Kemudian setelah bakal pasangan calon Sudewo dan Risma Ardi Chandra melakukan pendaftaran kembali, ya kan, karena di hari kedua juga sudah mendaftarkan, di last minutes ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan, yaitu Bapak Budiono dan juga Bapak Novi
Eko Yulianto dengan diusulkan Partai Amanat Nasional dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Setelah KPU Kabupaten Pati menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kemudian dilakukanlah verifikasi administrasi. Dari Bawaslu kami melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi administrasi tersebut. Salah satu yang menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu adalah memastikan keabsahan legalitas dari ijazah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pada saat itu kami membagi tim untuk melakukan pengawasan melekat. Kita melakukan validasi ijazah. Setelah itu yang menjadi fokus pengawasan kami selanjutnya adalah syarat administrasi dari pasangan calon. Karena berdasarkan identifikasi kami terdapat 3 calon yang memiliki pekerjaan yang diwajibkan mundur pada saat penetapan pasangan calon. Kesemuanya itu harus kita pastikan sudah menyerahkan SK pemberhentian pada saat sebelum penetapan pasangan calon. Dan di tanggal 19 September 2024 mereka dari ketiga calon tersebut sudah menyerahkan SK pemberhentian. Sehingga untuk di Kabupaten Pati terkait dengan hal tersebut sudah clear. Di tanggal 22 September KPU Kabupaten Pati menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024. Terdapat 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati. Yang pertama adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Wahyu Indrianto dan juga Suharyono. Yang kedua adalah Sudewo dan juga Risma Ardi Chandra. Yang ketiga adalah Budiono dan Novi Eko Yulianto. Kemudian di tanggal 23 September dilakukan pengundian nomor urut. Dan di hari itu kami tidak memprediksi sebegitu banyaknya massa yang mengiring bakal pasangan calon yang mereka dukung. Sehingga dari Bawaslu Kabupaten Pati pada saat itu kewalahan untuk melakukan pengawasan, sehingga kami mendelegasikan kepada rekan-rekan Panwasam dan juga PKD untuk turut serta turun ke lapangan melakukan pengawasan di lapangan. Kenapa kita lakukan pengawasan di lapangan? Untuk memastikan orang-orang yang dilarang terlibat dalam kegiatan tersebut tidak turut serta hadir mendukung salah satu pasangan calon tersebut. Nah, di tanggal 23 pada saat pengundian tersebut diundilah oleh KPU Kabupaten Pati dan terdapat 3 nomor undian. Yang pertama ditetapkan adalah pasangan calon Sudewo dan juga Risma Ardi Chandra. Untuk nomor urut 2, pasangan calon Wahyu Indrianto dan juga Suharyono. Untuk nomor urut 3 adalah pasangan calon Budiono dan juga Novi Eko Yulianto. Pada tahapan kampanye di pemilihan 2024 yang dimulai tanggal 25 September sampai 23 November, Bawaslu Kabupaten Pati beserta jajaran sampai dengan teman-teman Panwascam dan PKD juga terlibat dalam mengawal pesta demokrasi yang memang menjadi isinya juga dari divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Dan dalam proses-proses pengawasan kampanye kita sampai turun di wilayah-wilayah yang mungkin di wilayah geografis Pati juga wilayah yang sangat terpencil dalam hal ini, sampai di daerah-daerah yang memang dari kawan-kawan sendiri mengakui baru pertama kali juga dalam melihat daerah yang memang
sangat terpencil dan juga menjadi tantangan kita karena bukan hanya kampanye dilakukan pada siang hari, tapi juga ketika kegiatan-kegiatan proses kampanye itu juga bahkan sampai malam hari. Pada pengawasan media sosial, kami membentuk tim patroli cyber, di mana di sini kami melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Pati dan juga media-media yang ada di Kabupaten Pati. Dalam proses pasca kampanye juga kita melakukan proses yang namanya masa tenang, di mana dimulai dari tanggal 24 sampai 26 November kita bersama kawan-kawan juga kembali lagi dari teman-teman Bawaslu Kabupaten, dari teman-teman Panwasam, dari teman-teman PKD, dan juga dibantu teman-teman PTPS, kita secara bersama juga secara masif melakukan masa tenang itu juga dengan kegiatan antara lain juga kita membersihkan APK yang memang disinyalir juga katakanlah banyak sampai ke pelosok-pelosok. Kurang lebih ketika kita total itu hampir 30.000 lebih jumlah APK yang kita tertibkan, dan di situ juga banyak-banyak kejadian yang memang di situ dari teman-teman sekretariat, dari teman-teman Panwascam, utama Sri Kandi kita juga ikut, bahkan ada yang ikut naik kren, dan juga beberapa teman yang dibantu dengan teman-teman KPU. Nah, di sela-sela pembersihan APK tersebut juga kita melakukan patroli di setiap wilayah. Patroli masa tenang tersebut kita bersama teman-teman Gakumdu dalam hari ini, dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan juga kejaksaan, kita menyambangi beberapa tokoh-tokoh masyarakat, dan juga kita sambangi wilayah-wilayah yang memang di situ disinyalir juga ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa merusak pesta demokrasi. Dan alhamdulillah sampai proses masa tenang berakhir juga kita Pati menjadi wilayah termasuk yang kondusif. Walaupun akhir-akhiran juga tetap ada proses, tapi sampai naik ke kasus itu tidak sampai. Dan juga ada beberapa teman-teman yang dari wilayah juga mengabarkan kondisi yang ketika patroli masa tenang itu kita selama 24 jam itu sebelum pencoblosan juga kita terjun ke teman-teman yang ada di wilayah, baik ke Panwascam dan juga ke teman-teman wilayah-wilayah yang di situ juga basisnya teman-teman yang ada di PKD. Di awal-awal masa kampanye, kami harus menelan sebuah pil pahit, kehilangan salah satu anggota atau keluarga besar kami, yakni anggota PKD di Desa Karaptan, Kecamatan Gabus. Saat itu terakhir yang bersangkutan melaksanakan tugas adalah mengawal pendaftaran pasangan calon, membantu kami melakukan pengawasan yang melibatkan dukungan massa pendukung di halaman Stadion Jayakusumo. Sepulang dari melaksanakan tugas itu, kami mendengar bahwa yang bersangkutan jatuh sakit. Beberapa hari harus izin, tidak dapat mengikuti atau melaksanakan tugas. Di saat keluarga mengupayakan yang terbaik untuk yang bersangkutan,
dilarikan ke rumah sakit, namun sampai di rumah sakit tim medis harus menyatakan yang bersangkutan tidak dapat diselamatkan lagi. Saat fokus kami harus melaksanakan pengawasan tahapan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan seluruh tim kampanyenya, berikut juga relawan-relawannya, kami harus kehilangan salah satu anggota atau keluarga besar kami. Selamat jalan pejuang demokrasi. Selamat jalan PKD Karapan, Kecamatan Gabus. Yang kita lalui juga di situ kita memproses beberapa diduga dalam hal ini baik temuan maupun laporan dalam hal ini ketika pemilihan tersebut kita ada temuan dari teman-teman Panwascam. Mungkin yang di teman-teman yang masih teringat dalam hal ini, sebelum proses pendaftaran pasangan calon terpilih itu sempat juga Pati menjadi daerah yang menjadi katakanlah konteksnya secara nasional atau viral lah bahasa seperti itu, ingin deklarasi teman-teman kepala desa ataupun salah satu pasangan calon. Di situ juga menjadi atensi nasional. Kita lakukan proses sesuai dengan ketentuan karena memang di situ belum ada penetapan pasangan calon yang memang secara regulasinya juga kita belum bisa melakukan sampai ke tahapan yang memang terakhir. Tapi tetap kita di situ juga memberikan himbauan dalam hal ini terusan ke pejabat setempat dalam hal ini PJ Bupati terkait atensi dari peristiwa tersebut. Dan di proses kampanye juga kita menangani beberapa diduga pelanggaran itu juga, bahkan sampai kita naikkan ke proses Gakumdu dari SG1 sampai SG2, walaupun di situ dari teman-teman belum cukup bukti secara telaah dan kajian kita, tapi itu menjadi momen kita karena di situ juga kita memeriksa dalam hal ini kita mengklarifikasi orang-orang yang terkait dugaan pelanggaran kampanye. Di situ juga banyak kita beri keterangan dan sampai tuntas, dan di situ bukan hanya dari divisi PP tapi dari kawan-kawan semua komisioner dan lintas ke teman-teman staf, bahkan teman-teman dari Panwascam pun juga kita ikutkan dalam proses tersebut. Dan yang terakhir mungkin di sela-sela ketika proses penertiban APK itu juga ada laporan, tapi ketika proses laporan itu kita kaji, memang ada beberapa syarat yang belum bisa kita masukkan, kita mintai lagi dokumennya dalam hal ini untuk proses tindak lanjutnya. Si pemberi laporan tidak merespon dan memang tidak secara syarat materinya belum tercukupi dan laporan tersebut tidak diregistrasi. Selain penanganan pelanggaran juga kebetulan juga mengampu di divisi data informasi beberapa hal kaitannya dengan dating, kita sebutnya seperti itu. Kita ada beberapa permintaan dalam hal ini terkait informasi BPID-nya, dan ada 2 permintaan selama proses pemilihan ini, tapi karena memang ada beberapa syarat yang memang harus secara aturan itu memang ada informasi yang dikecualikan, dan proses tersebut juga sudah kita sampaikan sama yang meminta dalam hal ini kawan-kawan siat maupun kita sebut bersorangan, dan kita juga sudah sampaikan, bahkan kita juga sudah komunikasi dengan kawan-kawan Bawaslu provinsi terutama yang bidang BPID. Selain itu juga kita di tahun 2024 sudah alhamdulillah kita mendapat
bahasanya kalau keterbukaan informasi publik kita menuju informatif yang juga menjadi gaung kita ke depan untuk kita tingkatkan lagi secara komprehensif kaitannya dengan BPID kita. Dan alhamdulillah nanti juga menjadi semangat di kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pati untuk memberikan yang terbaik kaitannya dengan data dan informasi. Selanjutnya adalah pengawasan logistik pemilihan. Memang logistik pemilihan ini secara penyediaan diatur di undang-undang, yang menyediakan adalah KPU. Tetapi Bawaslu di dalam undang-undang juga mempunyai tugas untuk mengawasi penyediaan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU, mulai dari perencanaan, produksi, dan distribusi. Nah, perencanaan itu memetakan kebutuhan berapa dan jumlah TPS berapa. Ini juga kita dilibatkan oleh KPU. Terus produksi ini juga kita dilibatkan untuk mengawasi produksi, yang mana kita mengawasi percetakan surat suara yang ada di Bogor, yang mana pada saat percetakan spesimen yang ditunjukkan oleh KPU itu sesuai dengan yang ditandatangani oleh para LO atau petugas yang diutus oleh pasangan calon. Sehingga kita saat pengawasan mengatakan spesimen itu layak untuk diperbanyak. Setelah diperbanyak, dilakukan distribusi surat suara dari penyedia ke KPU. Nah, di sini belum ketahuan apa permasalahan yang terjadi di surat suara. Barulah di tahapan sortir lipat hitung kita menemukan surat suara yang pertama bisa dikatakan rusak, itu sobek, tinta tidak cerah, dan bahkan ada surat suara yang pasangan calonnya itu calon bupati dan wakil bupati, tetapi sampul depannya itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Selain itu juga pada saat sortir lipat hitung kita menemukan petugas ini kurang cermat. Dia hanya melipat memburu kecepatan waktu, tidak melakukan sortir, sehingga kita mensarper KPU untuk melakukan sortir ulang terhadap surat suara yang disorbit pada hari tertentu. Selanjutnya, selain logistik surat suara, kita juga mengawasi hampir semua logistik seperti bilik, seperti kotak suara, seperti tinta, ATK, box, termasuk plastik, amplop, dan lain sebagainya. Pada saat perakitan bilik, kita tidak dilibatkan, sehingga kita juga mensarper KPU untuk menguji secara sampling kekuatan bilik
atau susunan merakit bilik sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh KPU atau tidak. Dan hasilnya ada beberapa yang memang belum layak dan pada hari itu juga kita benahi. Ya. Selain itu kita juga mengawasi packing. Packing ini adalah memasukkan surat suara dan keperluan lainnya ke dalam kota. Nah, ini menjadi penting sehingga kita lakukan pengawasan secara melekat. Saat pengawasan banyak PPK yang sebagai untuk petugas packing menghitung ulang kebutuhan logistik yang sudah dimasukkan karena catatannya tidak sesuai dengan yang tetap. Selanjutnya pendistribusian. Nah, pendistribusian ini memang dilakukan KPU secara terjadwal yang dimulai dari dapil terjauh sampai dapil terdekat. Kita basisnya ini adalah basis dapil sehingga memudahkan transportasi untuk mengatur efisiensi waktu dalam distribusi. Nah, pada saat pendistribusian inilah terjadi hujan lebat sehingga logistik yang ada di TPS, beberapa TPS itu basah sebelum hari pemilihan seperti DPT, calon suara, pilih ini basah sehingga Bawaslu memutuskan memerintahkan jajarannya untuk mengoperasi atau untuk mengawasi beberapa TPS. Kalau memang terjadi seperti itu, ya harus segera komunikasi kepada teman-teman PPK dan disimpan di tempat yang aman supaya pelaksanaan pemilihan bisa terlaksana hari itu juga tanpa ada kekurangan logistik. Dan akhirnya keputusan ini adalah menaruh logistik di rumah yang dijadikan tempat pemungutan atau TPS dengan jaminan catatan keamanan diawasi oleh petugas KPPS dan PTPS. Selain itu juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan logistik ini adalah ketidakterbukaan oleh KPU pengawasan logistik ini, tetapi kebuntuan-kebuntuan ini bisa kita selesaikan dengan komunikasi ringan yang sering kita lakukan selama tahapan. Nah, kejadian yang lebih khusus lagi ya nih, ketika penarikan logistik ke gudang KPU, ini KPU tidak menginstruksikan disegel kotak suara ketika dibawa dari kecamatan ke gudang KPU, sehingga kita sempat hampir mensarkor, tetapi itu sarper secara lisan kita ditanggapi segera oleh KPU sehingga menghimpun beberapa segel yang tersimpan di kantor untuk digilakan menyegel logistik yang sudah ditarik ke KPU. Nah, gudang KPU ada 2 gudang, yakni berada di Bulog dan berada di kantor KPU itu sendiri, yang mana kantor KPU ini dikhususkan untuk surat suara. Puncaknya adalah di tahapan pemungutan dan penghitungan suara, di mana sebelumnya kami sudah melakukan pemetaan kerawanan dan kami melihat ada beberapa TPS yang ada gangguan mengenai akses internet maupun listrik. Dan ini kami sudah sampaikan juga kepada KPU agar dapat diantisipasi. Kami juga melihat ada riwayat TPS di mana mengalami bencana banjir. Dan ini kami petakan dan kami sampaikan juga kepada KPU untuk memastikan di hari pemungutan dan penghitungan suara itu tidak terjadi kembali.
Di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus, pada hari pemungutan dan perhitungan suara terjadi hujan mengakibatkan tenda TPS terkena hujan, kemudian juga terseret oleh angin. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh petugas KPPS maupun pengawas TPS kami, dan semuanya sudah terselamatkan sehingga penghitungan suara dapat dilanjutkan. Pasca proses hadiah dalam hari ini, pasca penghitungan suara juga kita juga mengawal posisinya dari TPS sampai ke tingkat di atasnya, dalam hal ini sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai di KPU Kabupaten dan juga ke KPU Provinsi. Proses rekapitulasi tersebut alhamdulillah dari awal sampai akhir kita tidak ada kendala sama sekali, dan juga kita berikan apa yang memang menjadi katakanlah poin-poin yang ada di setiap prosesnya tersebut. Dan juga kita ketika proses yang ada di KPU Kabupaten dan Kecamatan juga kita memberikan pembetulan apa yang terjadi di TPS sampai di rekapitulasi kecamatan, bahkan kita juga sampaikan ke KPU Provinsi yang terkait dengan pemilihan gubernur. Tapi secara kondisi alhamdulillah Patin jadi wilayah yang kondusif pasca rekapitulasi. Selain Bawaslu memiliki tugas melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, Bawaslu memiliki kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa proses pemilihan. Sengketa proses terdapat dua jenis, yaitu sengketa proses antara penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilihan, dan juga sengketa antar peserta pemilu. Di Kabupaten Pati di pemilihan 2024 ini tidak terdapat sengketa proses antara penyelenggara pemilihan dan juga peserta pemilihan. Tetapi di tahapan ini, di tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Pati telah menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan. Jadi ada kasus bahwa terdapat rontek dari pasangan calon nomor urut 3 yang ditutupi oleh rontek dari pasangan calon nomor urut 1. Sehingga pasangan calon nomor urut 3 tersebut merasa dirugikan dong ya. Jadi ronteknya, fotonya sudah dipasang di sebuah pohon. Fotonya sudah dipasang di sebuah pohon, kemudian dihalangi atau ditutupi oleh rontek dari pasangan calon yang lainnya, sehingga dia merasa keberatan. Mereka melaporkan kepada Bawaslu. Oleh Bawaslu kita langsung turun tangan dan mengundang oleh tim kampanye dari masing-masing pasangan calon tersebut. Kami hadirkan, tetapi pada saat itu dari tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 sebagai pelapor, sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat hadir karena ada sesuatu hal yang sehingga tidak dapat hadir menyaksikan bagaimana Bawaslu Kabupaten Pati menyelesaikan sengketa antar peserta tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi, hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Pati, rontek tersebut dua-duanya diambil, ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Pati. Mengapa demikian? Karena rontek yang dipasang tersebut adalah dipasang di pohon. Sedangkan sesuai regulasi, rontek tidak boleh dipasang di pohon. Dari semua tahapan yang sudah dilalui, alhamdulillah pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Pati secara umum berjalan dengan lancar. Kemudian di Kabupaten Pati juga tidak terdapat perselisihan hasil pemilihan. Alhamdulillah dari ketiga kandidat dapat legowo menerima hasil pemilihan. Pada tanggal 9 Januari 2025, KPU Kabupaten Pati telah
melakukan rapat pleno penetapan hasil pemilihan. Di dalam rapat pleno terbuka tersebut, ditetapkanlah Bapak Sudewo sebagai Bupati terpilih dan juga Bapak Risma Ardi Chandra sebagai Wakil Bupati terpilih pada pemilihan 2024. Demikian tadi sebegal kisah dari Bawaslu Kabupaten Pati. Tentu kami tak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemilih atas segala kekurangan yang terjadi di dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Serta kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2024 khususnya di Kabupaten Pati. Harapan tentu kita berharap apa yang sudah kita laksanakan di pemilihan serentak 2024 membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat di Kabupaten Pati, dan segala kekurangan yang terjadi di dalam pengawasan tahapan pemilihan kita akan coba evaluasi dan perbaiki di depan. Itu saran kami. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.